السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, kita melanjutkan surat Az-Zalzalah. Ada gempa, ada sebab. Sebabnya yang ciptakan Allah, gempanya juga Allah, begitu. Ada kewafatan, ada sebab. Kenapa wafat? Ada sebab. Sebabnya Allah yang ciptakan, wafatnya juga Allah yang takdirkan. Semuanya Allah Azza wa Jalla. Kita berikhtiar. Berikhtiar itu berusaha. Tapi semua usaha kita di bawah kendali Allah, kuasa Allah, izin Allah. Tidak mampu kita melebihi, melampaui kekuasaan Allah. Maka idza zulzilatil ardu zilzalaha, artinya bumi apabila digoncangkan. Kapan kejadian bumi akan bergoncang seluruhnya? Kiamat, semuanya goncang. Apa yang terjadi? Allah berfirman di ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha, maka akan keluar dari bumi jenazah-jenazah atau mayit-mayit. Artinya apa? Bangkit. Artinya apa? Akan bangkit manusia dari kuburnya. Coba dilihat tadaburnya, halaman berapa di situ buku itu? 63, 65, sama 65. Tadabbur dan tazkiyah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Apa tadabburnya? Pelajarannya apa? Bumi tidak akan menyembunyikan perbuatan seorang pun kepada Allah Azza wa Jalla, maka tiada kesempatan lari bagimu wahai anak Adam dari perhitungan amal. Bumi menjadi saksi atas perbuatan manusia selama hidup. Dan bumi juga tempat menyimpan jasad-jasad manusia. Coba lihat amalnya, bagaimana mengamalkannya. Tazkiyah. Tazkiyah itu membersihkan diri, hati dengan amal. Bagaimana mengamalkan ayat ini? Meyakini bahwa ada hari kebangkitan, di mana kita dibangkitkan dari kubur untuk perhitungan amal perbuatan kita. Oleh karena itu kita harus mempersiapkannya dengan amal saleh. Wa akhrajatil ardu athqalaha, artinya amalnya adalah bahwa bumi akan mengeluarkan seluruh jasad yang ada di dalam tanah, dalam dirinya, dalam perutnya. Maksud dari mengeluarkan isi perutnya adalah mengeluarkan jenazah, yakni akan dibangkitkan. Semua kita akan hidup kembali dengan ciptaan yang baru.
Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid. Orang yang tidak percaya kepada kebangkitan, di sini percaya nggak kepada kebangkitan nih? Kita hidup lagi, hore hidup lagi. Bukan hore, ini masalah nih. Ini hidup lagi, dihisab, disidang. Bukan masalah kembali ke tempat seperti ini. Reinkarnasi adalah hidup lagi tapi ke bumi. Tidak seperti itu, pemahaman itu tidak sesuai, salah, tidak ada landasannya. Yang benar dihidupkan kembali, khalqin jadid, dihidupkan kembali tapi bukan di alam yang ini, alam yang berbeda, disebut dengan alam akhirat, padang mahsyar, dihidupkan kembali. Orang-orang yang tidak meyakini Al-Quran, kaum muslimin, itu tidak percaya akan ada hidup kembali. Wa qalu, mereka berkata, a idza dhalalna fil ardi, kalau kami sudah mati, sudah habis dimakan oleh bumi, a inna, apakah kami, a inna lafi khalqin jadid, apakah kami akan diciptakan dengan ciptaan yang baru? Kata mereka itu. Kalau kata kita dan kata Al-Quran, diciptakan. Apa dalam Al-Quran disebut? Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah. Hei manusia, apakah kalian mengira kalian tidak akan dikumpulkan tulang-tulangnya? Bahkan kami akan mengumpulkan tulang yang paling sulit. Apa itu? Tulang paling sulit. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwi. Tulang yang paling sulit apa? Nih tulang paling sulit. Sini ya. Kalau dalam Al-Quran tulang paling rumit, paling sulit ini jari jemari akan dirapihkan. Dibanding semua tulang yang ada, penyusunan tulang paling sulit nih. Dan tulang sendi paling banyak di sini. Sendi apa sendi? Sendi. Ya, apa sendi ini? Ya. Sambungan, lekukan. Ya, di sini ada satu, di sini ada kaki ada, tapi lekukan paling banyak itu di sini. Ala an nusawwiya banana. Hei, jangankan tulang begini, nempel tulang siku sama tulang ini, terus katif apa katif? Apa katif? Apa? Punggung. Ini susah sekali dia. Punggung, lutut, terus tumit, kemudian paha dengan pinggul. Gampang itu nyatunya. Kata Allah Azza wa Jalla, nusawwiya banana. Nih yang sulit ini kami akan satukan lagi dengan rapi. Yang paling sulit ini, tanya aja dokter tulang. Kalau dia bilang bukan itu, salah dia. Yang benar yang ini. Yang benar Quran udah bilang gitu kok. Yang paling sulit adalah banan. Banan itu jari jemari. Semua persendian lekukan yang paling sulit di sini. Ini jumlahnya banyak loh Pak. Anda udah pernah nanya sama dokter. Ini bukan jumlahnya bukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bukan, ada lagi di sini. Di sini nih ada lagi. Nih di sini ada lagi. Pokoknya banyak lah, kemarin dihitung banyak. Cuman hanya ini saja. Jumlah semua berapa? Lekukan sendi-sendi berapa semua? Di sini ada sendi. Banyak semua, tapi semuanya jumlahnya 360. Paling banyak ada di sini. Di jari jemari baik kaki atau tangan itu paling banyak. Tangan lebih banyak karena lekukan tangan, lihat lekukan tangan. Kalau lekukan kaki yang bisa dilekuk apanya? Jarinya doang. Kalau tangan enggak, lekukannya lihat. Nah, lekukannya tuh. Nah, jadi mereka berkata tulang-tulang kami kalau sudah hancur apa bisa disatukan? Kata Allah Azza wa Jalla, "Hei, jari jemari kalian akan kami satukan." Apa itu ayatnya tadi? Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Kemudian nanti di ayat-ayat berikutnya, balil insanu ala nafsihi basirah. Pada saat itu kita semua akan menjadi saksi atas diri kita sendiri. Ditambah dengan saksi berikutnya adalah al-ard, bumi menjadi saksi. Kita lihat di sini ayat berikutnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Apa pelajarannya? Sesungguhnya ya di sekitar kita ada saksi.
Banyak saksinya. Coba sebutkan saksi yang akan memberatkan atau mendukung kita. Coba. Satu yang kita tahu dulu, saksi yang akan menjadi saksi di akhirat nanti atas amal kita, baik memberatkan atau meringankan. Satu, siapa? Anggota badan kita. Semua, tangan, mulut, mata, kaki, telinga jadi saksi. Ini nih, silakan pakai, nanti dia bersaksi. Pakai dengan baik. Udah ngerti ya cara pakai dengan baik? Saya nggak perlu diktein. Istakhdim jayidan. Ini juga. Terus satu anggota badan. Yang kedua, kulit. Ya, kulit masuk anggota badan deh. Dah, satu kulit dan anggota badan. Yang kedua, malaikat. Malaikat yang jadi saksi banyak. Tapi yang paling gampang malaikat yang ada di kita. Malaikat apa? Raqib, Atid. Ma yalfidhu min qawlin, tidaklah perkataan keluar illa ladaihi raqibun atid di Al-Quran, kecuali akan ada raqib dan atid yang mencatatnya. Dua, raqib, atid, saksi. Ketiga, ini ayat ini, bumi yang antum tinggali, rumah yang antum tinggali, antum pakai untuk apa? Masjid yang antum injak, tempat maksiat yang antum injak, klub, tempat hiburan yang maksiat yang antum injak, semua jadi saksi. Siapa yang pernah nginjak tempat hiburan malam jadi saksi tuh nanti dia, si tanahnya itu. Siapa yang pernah menginjak masjid, masjidnya jadi saksi, tanahnya jadi saksi. Semua jadi saksi yang pernah kita injak. Rumahnya, tanah di rumah itu kalau dipakai buat maksiat, itu tanah jadi saksi. Kalau dipakai buat sholat sunnah jadi saksi. Dipakai untuk baca Quran jadi saksi. Dipakai untuk berbuat baik jadi saksi. Jadi saksi, semuanya jadi saksi. Dari ayat ini ada sunnah, Pak. Kaum muslimin, ada sunnah. Kalau antum mau sholat sunnah, pindah. Sholat fardu di sini, sunnah sini, pindah. Ini dalilnya. Pernah dengar gak? Iya kan? Kalau sholat sunnah pindah, jangan di situ. Itu karena untuk memperbanyak ya saksi dari si tanah ini. Nah, terus yang kedua, kita dilarang untuk sholat ngetem tempat. Apa ngetem tempat? Book. Kecuali imam. Imam silakan. Ngetem tempat berarti di sini. Misalnya Anda selalu di sini. Kafling. Tidak boleh. Ya, di antara larangan tidak boleh kafling karena masjid milik Allah Azza wa Jalla, rumah Allah, tidak boleh dikuasai oleh satu orang dengan kafling kecuali imam. Yang kedua, karena alasan kedua tambahannya adalah bahwa mengkafling bagian shaf salat di dalam masjid, dia mempersedikit saksi. Maka dia harus perbanyak saksi dengan pindah. Dia terkadang di sini, kadang di sana, kadang di sini, itu semua akan menjadi saksi. Ya, menjadi saksi. Baik, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin tuhaddits akhbaraha. Bumi akan berbicara tentang apa yang telah dilakukan manusia di atasnya. Bumi menjadi saksi kita. Siapa saksi yang lain? Anggota tubuh, malaikat, bumi, terus manusia yang bersama kita itu jadi saksi. Manusia yang bersama kita menjadi saksi. Siapa lagi saksi? Hewan-hewan yang pernah kita bantu atau kita siksa, mereka jadi saksi. Kemudian siapa lagi saksi? Hewan kurban yang kita sembelih, mereka juga menjadi saksi. Kemudian siapa lagi saksi? Al-Quran Al-Karim, mereka juga menjadi, Al-Quran menjadi saksi. Quran akan menjadi saksi. Akan banyak saksi kita di akhirat kelak. Suatu persidangan yang sangat sempurna, tidak ada kezaliman sedikit pun. Maka baik-baik cari saksi. Cari saksi yang baik. Gunakan kehidupan untuk mengumpulkan saksi-saksi yang baik. Orang-orang saleh, orang-orang baik, itu semua akan menjadi saksi kita. Baik, pelajarannya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pelajarannya menjadikan bumi ini sebagai saksi atas perbuatan baik kita dan bukan sebaliknya, yaitu dengan beramal soleh dan menjauhi hal-hal yang membinasakan, yakni dosa-dosa. Coba jadikan bumi ini untuk beramal baik. Baik di kantor juga bumi kan? Kantor antum di atas bumi bukan?
Kantor Anda di lantai 3 bukan di atas bumi. Sama juga. Lantai 3 juga di atas bumi. Lantai 10 juga di atas bumi. Bumi akan menjadi saksi. Jadi kemanapun kita pergi, bumi akan menjadi saksi. Maka tolong cobalah beramal saleh. Takutlah kepada Allah dimanapun, karena ini bumi Allah semuanya. Ini semua bumi Allah. Bagaimana caranya supaya kita itu takut kepada Allah? Di masjid takut, di kantor takut, di pantai takut. Ya, gimana lagi? Di pasar takut. Di tempat olahraga yang terbuka takut. Ada rasa takut kepada Allah. Gimana sih caranya? Biar saya nggak jadi bunglon. Di tempat maksiat, saya ikut maksiat. Di konser, saya ikut konser. Di masjid, ada ta'lim, ada tablik akbar, saya ikut tablik akbar. Ada dangdut, saya ikut dangdut. Ini gimana sih ini? Hidup kok begini? Ya, nggak jelas gitu. Bunglon, sana sini ikut, sana sini ikut, sana sini ikut. Gimana sih biar nggak seperti itu? Biar antum dimanapun bisa istiqamah, bisa benar, lurus. Bagaimana sih? Caranya banyak ya. Dengan ilmu diantaranya. Dengan ilmu, antum mengerti bahwa itu tidak baik. Itu dulu, fahami itu tidak baik. Seperti Nabi SAW dan para nabi yang lain, di mana-mana saleh. Nabi Yusuf di kamar Zulaiha, saleh nggak? Saleh. Nggak mau juga, walaupun sudah tertutup, kunci, tidak ada apa nih? Tidak ada kamera. Antara hanya Nabi Yusuf dan Zulaikha dan istrinya Al-Aziz, istrinya si Raja Mesir atau pimpinan atau apa namanya, Perdana Menteri Mesir. Sisa berdua, tapi Nabi Yusuf alaihi salam, innahu rabbi ahsana mathwai innahu la yuflihudz zalimun. Intinya beliau meyakini adanya Allah Azza wa Jalla, dan beliau juga mengingat suami Anda itu berbuat baik sama saya dan ada Allah yang melihat saya, sehingga beliau takut. Jadi yang pertama ilmu, yang kedua kaum muslimin, supaya kita ini di mana-mana ini kita bisa tetap lurus di jalan Allah, tidak terlepas dari hukum Allah. Selain ilmu, yang kedua, antum harus jujur beriman kepada Allah. As-sidqu ma'allah. Antum jujur nih dalam hati, saya beriman, saya takut kepada Allah dimanapun. Karena Allah melihat isi hati kita, Pak. Jangan sampai jauh dari kampung kita, tidak ada yang kenal kita, sembarangan salatnya, tidak tepat waktu. Karena nggak ada tetangga yang melihat kita, udah saya salat kapan saja. Tidak ada orang tua, teman, guru kita yang memantau kita akhirnya maksiat jauh dari mata mereka. Padahal sesungguhnya kita sedang beragama itu kepada Allah, bukan kepada mereka. Kita bersyahadat itu kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita itu meninggalkan maksiat itu karena Allah, bukan karena teman kita, lingkungan kita, bukan karena guru di hadapan kita, bukan. Sering sekali kita tuh berubah. Kalau ada orang soleh, jalan-jalannya soleh dia. Kalau sesama teman-temannya, jalan-jalannya berantakan. Enggak enak, ada ustadz. Enggak boleh begitu. Dimanapun kita berada, akad syahadat kita tuh sama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka antum jujur, kita jujur dimanapun berada, jujur. Allah melihat kita, Allah tahu kita, posisi kita sedang apa. Allah bahkan melihat hati kita. Barang siapa di antara kita yang jalan-jalan, pergi untuk wisata atau pergi untuk hiburan, dan dia sudah niat untuk bermaksiat, Allah mengetahuinya. Dan dia sudah niat, nanti di sana tidak ada orang yang melihat saya mau A dan B, Allah mengetahuinya. Hati-hati. Justru harusnya seorang muslim itu yang mengerti, ketika dia mau safar jauh dari kampungnya, tidak ada yang melihatnya, dia sudah minta tolong sama Allah untuk dibantu ketakwaan di sana,
Allahumma inni as'aluka albirra wat taqwa fi safarina hadza. Ya kan di antara doa safar, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza. Saya minta dalam safar saya ini albirra wat taqwa, agar saya tetap takwa dan baik di sana. Karena kebanyakan orang maksiat jauh dari istrinya. Ya kan? Jauh dari orang tuanya, maksiat di sana. Di rumah sama istrinya menunjukkan kesolehan, di luar bermaksiat. Ternyata banyak kasus di luar laki-laki yang sudah beristri, istri yang sudah bersuami, di luar bermaksiat. Dia sangka Allah tidak melihatnya karena dia tidak akad dengan Allah. Masalah muslim yang tidak bisa menghadirkan akad keimanan kepada Allah, bahwa hatinya dipantau, hatinya melihat dia, hatinya memantau dia, Allah memantau dia, memantau hatinya. Allah melihatnya, dia akad dengan Allah. Kalau dia tidak bisa menghadirkan itu, maka dia akan bermaksiat jauh dari orang yang dia takutinya. Ada bos, dia takut, dia jujur, dia bikin laporan yang sempurna. Nggak ada bos, kemudian dia rubah. Anta syuya, madza turid? Kita beragama karena Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Jujurlah antum sama Allah. Antum kalau mau meninggalkan maksiat itu karena Allah, mau taat itu karena Allah, bukan karena yang lain. Dimanapun antum, usahakan lurus. Ada bos saya kerjakan dengan baik. Gak ada bos, tenang aja bos, anak amanah, anak jalankan dengan baik. Anak takut sama Allah, bukan sama ente, gak ada urusan, saya akan jalankan dengan baik. Gitu, itu amanah. Amanah itu muncul dari as-sidqu, jujur kepada Allah dalam menyembah Allah dimanapun kapanpun. Ya, pertama al-ilmu, yang kedua jujur, yang ketiga antum menghargai ini bumi. Hargai ini bumi. Yang ketiga ini ayat kita, ini bumi dihargai, ini bumi punya Allah. Antum injak jalan punya Allah. Kemanapun antum pergi, ke puncak, ke atas gunung sekalipun, ya, ke atas gunung sekalipun, yang paling tinggi sekalipun, itu punya Allah. Mau di dalam goa sekalipun, itu punya Allah. Itu goa akan bersaksi. Mau di tanah paling rendah sekalipun, dia akan bersaksi. Dia punya Allah. Dia akan berkata, mengabarkan kepada Allah apa yang kita perbuat, dan Allah lebih tahu. Bumi punya Allah. Nah, oleh itu kaum muslimin, dimanapun kita berada, tolong jangan pilih-pilih tempat. Mau di mall, mau di mana, tolong ingat semua adalah bumi Allah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saja mungkin pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, wa akhrajatil ardu athqalaha, yakini kita akan dibangkitkan dan dihisab. Yakini dan minta ampun kepada Allah, mudahkan untuk beramal soleh, dijauhkan dari dosa-dosa. Yang kedua, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Tolong jadilah orang yang baik, yang taat, yang tulus ikhlas menyembah Allah dimanapun kita berada. Baik di tengah-tengah kesolehan seperti di masjid, atau di tengah-tengah kampung yang penuh dengan kemaksiatan. Ada konser, minggir, tutup, jangan mampir, lewatin. Ada perempuan yang tidak baik, ada JPS, bukan JPS, perempuan yang jualan itu, SPG, ya, jangan diliatin, ya, GPS. Itu GPS, kalau orang ada itu diliatin, diikutin. GPS itu jangan, yang GPS itu jangan, ya. Bukan di masjid nggak ada ustadz liatin, astagfirullah, Allah. Tolong, pokoknya tolong, dimanapun ada apapun yang maksiat kecil atau besar, jangan diikuti, jauhi. Karena bumi menjadi saksi. Selain Allah, bumi juga dijadikan oleh Allah sebagai saksi. Wallahu a'lam. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana mohon maaf. Sampai ketemu lagi pekan depan, kita belajar tentang ayat berikutnya. Seru insyaallah mengenai amal saleh yang tidak kita rasakan tapi terlihat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.